Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, perkenalkan nama saya Badrun, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 1 dengan nomor NIM 28920500066. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Darmawan SE, MM, selaku dosen mengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, di materi yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Nah, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, barangkali sahabat semua ada yang ingin membuka suatu perusahaan atau sebuah usaha dan ingin mengetahui bentuk-bentuk perusahaan. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu sahabat semua. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian perusahaan. Untuk pengertiannya sendiri, perusahaan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 yaitu tentang dokumen perusahaan. Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan ataupun laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Nah, ada beberapa unsur yang terdapat dalam perusahaan ataupun company, yaitu yang pertama, badan usaha. Setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah itu berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum. Contohnya yaitu seperti usaha dagang, CV, PT, koperasi, dan lain-lain. Untuk yang kedua, kegiatan di bidang ekonomi meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Untuk yang ketiganya yaitu bersifat terus-menerus, artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidental. Untuk yang keempat yaitu bersifat tetap, kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang. Untuk unsur yang kelima yaitu diketahui publik atau dilakukan secara terang-terangan, artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditunjukkan untuk publik secara umum, dikakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Untuk unsur yang keenam yaitu mendapatkan laba. Tujuan usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. Untuk unsur yang terakhir yaitu tentunya sebuah perusahaan yaitu membuat pembukuan. Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu materi pokoknya yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan secara umum dibagi dua. Yang pertama perusahaan perorangan dan yang kedua badan usaha atau bisa disebut juga perusahaan persekutuan. Untuk yang bentuk perusahaan perorangan biasanya dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha. Usaha perorangan ini dimiliki oleh satu orang dan ia bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Namun, semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi dari pemiliknya. Usaha ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan, dan semua harta kekayaan menjadi jaminan saat perusahaan tersebut terjerat hutang. Sedangkan badan usaha
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, yaitu pengertiannya badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan adalah kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan yang terbatas, perseroan yang komanditer, dan perseroan yang lainnya. Untuk badan usaha atau perusahaan persekutuan, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam suatu persekutuan. Dan untuk bentuk-bentuk perusahaan, jika dilihat dari status hukumnya, yaitu yang pertama, perusahaan yang bukan berbadan hukum, yaitu perusahaan persekutuan bukan berbadan hukum, artinya perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata. Contohnya seperti firma, dan ada CV, yaitu ataupun CV yang artinya komanditer, persekutuan komanditer. Untuk firma sendiri bisa diartikan untuk firma sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vennootschap onder firma, atau bisa disingkat dengan VOF, perserikatan dagang antara beberapa perusahaan, atau sering disebut juga dengan FA. Firma juga bisa disebut sebuah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai satu nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu, dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Dalam pendiriannya, anggota firma akan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam akta pendirian perusahaan. Dan jika firma mengalami kerugian ataupun bangkrut, maka setiap anggota harus ikut tanggung jawab. Untuk yang selanjutnya, bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum, yaitu CP atau komanditer. Secara umum adalah sebuah badan usaha alternatif dengan permodalan yang terbatas yang didirikan karena terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih, yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan orang yang memberi tanggung jawab terbatas pada perusahaan. CP merupakan singkatan dari komanditer Vennootschap, yaitu jenis badan usaha persekutuan belum memiliki badan hukum. Pendirian CP atau persekutuan komanditer adalah menggunakan akta dan harus didaftarkan tentunya. Suatu badan usaha dapat dikatakan memiliki persekutuan komanditer bila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, di dalam CP atau komanditer terdapat dua jenis anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan, sedangkan untuk sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanam modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan sebuah usaha. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan untuk sekutu pasif memiliki tanggung jawab yang hanya sebatas modal yang ditanam pada perusahaan. Nah, untuk sekutu aktif ini merupakan anggota yang memiliki peran menjalankan aktivitas perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang hanya memberi modal usaha tanpa ikut serta dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Untuk yang selanjutnya, yaitu perusahaan berbadan hukum, yang dalam artian sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan tersendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, punya tujuan yang terpisah pula dari tujuan pribadi dan para anggotanya, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya. Contohnya seperti perseroan terbatas.
Perseroan terbatas yaitu merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, di mana modalnya terdiri dari berbagai saham-saham yang pemiliknya mempunyai suatu bagian sebanyak saham yang dipunyainya. Untuk saham-saham yang menjadi modal pendirian perseorangan biasanya bisa saja diperjualbelikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Untuk perseroan terbatas juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan persekutuan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham, di mana para pemilik modal mempunyai tanggung jawab sesuai dengan besar saham yang dimilikinya. Untuk ciri-ciri perseroan terbatas, yang pertama yaitu pendirian perseroan terbatas bertujuan demi tercapainya keuntungan. Untuk yang keduanya yaitu memiliki dua fungsi, yaitu ekonomi dan fungsi komersial. Untuk yang ciri yang ketiga, sumber modal tidak lain berasal dari saham-saham dan obligasi. Untuk ciri yang keempat yaitu tidak menerima fasilitas dari negara. Ciri-ciri yang kelima, kekuasaan terdiri pada perseroan terbatas dibentuk melalui rapat umum pemegang saham. Untuk yang ciri yang terakhir yaitu pemilik saham mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkannya. Untuk keuntungannya yang diperoleh oleh pemilik saham adalah dalam bentuk dividen atau pembagian hasil. Nah, itu sobat semua, secara sederhananya bentuk perusahaan yaitu ada dua, yaitu perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan. Untuk yang persekutuan dibagi dua, yang pertama berbadan hukum, yang kedua yang tidak berbadan hukum. Contohnya seperti CV dan firma. Untuk yang berbadan hukum, contohnya seperti perseroan terbatas, koperasi, ya ada yayasan dan lain-lain. Nah, mungkin hanya itu sahabat semua materi yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.